Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Devi di pelajaran Matematika kelas 9 SMP Bina Insan. Mari abang kakak semua kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma wa zidni fahma wa amalan sholihah. Oke. Hari ini kita belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, ya, khususnya mengenai tabung. Seperti background yang Ustazah buat di situ, kamu bisa melihat bahwa bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari ini ada 3 jenis, yaitu kerucut, bola, dan tabung. Khusus hari ini kita belajar tentang tabung. Ya, tabung. Kita akan melihat pengertian tabung. Abang kakak semua, apa yang kamu bayangkan ketika Ustazah membicarakan atau menyebutkan kata-kata tabung? Ya, apa? Ya, bangun ruang atau bangun 3 dimensi yang berbentuk. Oke. Jadi kembali saya sampaikan bahwa kita belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, berarti khusus pelajaran kita hanya mengenai bangun ruang yang sisinya bentuknya lengkungan, bukan bangun yang bentuknya datar. Oke, kita kembali kepada tabung. Nih pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik. Dua buah lingkaran identik yaitu di mana? Yang alas dan tutup. Yang sejajar. Artinya ukuran dari bangun yang alas dan tutupnya sama, kongruen, dan mereka sejajar. Dan juga satu buah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut, disebut juga dengan selimut. Oke, saya ulangi kembali. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar, ya, yaitu alas dan tutup. Mereka adalah dua buah bangun datar yang berbentuk lingkaran dan kongruen. Dan juga satu buah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut, ya. Jadi itu sisi tegaknya, yaitu persegi panjang tapi berbentuk lengkungan, ya, disebut juga dengan selimut tabung. Selanjutnya kamu akan belajar tentang unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung: 1. Mempunyai 3 bidang sisi, alas, tutup, dan selimut. Perhatikan gambar di samping. Terlihat bahwa berwarna kuning itu disebut dengan alas dan berwarna merah disebut dengan tutup, sementara yang berwarna biru disebut dengan selimut. Nomor 2, bidang alas dan tutup berupa lingkaran. Abang kakak bisa lihat, ya. Sisi tegak berupa bidang lengkung yang dinamakan selimut tabung. Warna biru itu ya kakak abang. 4. Mempunyai 2 rusuk alas dan tutup. Dia mempunyai 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan tutup, ya. Jadi khususnya tabung ini rusuknya berbentuk melengkung, ya, berbentuk lingkaran. Tinggi tabung ini jarak titik pusat alas dan titik pusat tutup. Bila kamu lihat gambar, saya simbolkan dengan T, ya. 6. Jari-jari lingkaran alas dan tutup besarnya sama, atau dapat dikatakan juga jari-jari lingkaran alas dan tutup panjangnya sama, ya. Lihat di situ di gambar simbolnya saja buat R. Kakak abang. Nah, jadi unsur-unsur tabung itu ada 3 bidang sisinya, terus bidang alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran, sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang dan berbentuk untuk melingkari alas dan tutup itu sehingga berbentuk melengkung. 4. Mempunyai 2 rusuk. Ingat ya, dia memiliki 2 rusuk lengkung namanya, yaitu rusuk pada alas dan rusuk pada tutup. Tinggi tabung, dia memiliki tinggi yang menghubungkan titik pusat lingkaran alas dan titik pusat lingkaran tutup. Oke. 6. Jari-jari lingkarannya itu pada alas dan tutup itu panjang jari-jarinya sama. Jadi yang kita pelajari untuk hari ini atau khususnya pelajaran kelas 9 matematika mengenai bangun ruang sisi lengkung khususnya tabung, maka adalah alas dan tutupnya yang sama, ya.
alas dan tutupnya sama. Tabung yang memiliki alas dan tutup yang sama ukurannya. Oke. Sekarang bila tabung tersebut kita kupas, maka terdapatlah jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung adalah ketika bagian-bagian tabung itu betul-betul kita kupas, kita uraikan. Ya. Di gambar kiri itu sebuah tabung. Nah, ketika kita buka akan berbentuk seperti gambar di sebelah kanan. Terdapat lingkaran di bawah, lingkaran di atas, dan sebuah persegi panjang. Itulah yang disebut dengan jaring-jaring tabung. Bagian-bagian tabung tersebut ketika kita kupas. Oke. Jaring-jaring tabung adalah rangkaian dua bidang lingkaran berjari-jari R, ya, dan bidang persegi panjang yang panjangnya 2 PR. Kenapa panjangnya 2 PR? Karena dia persegi panjang itu adalah mengelilingi lingkaran alas tadi dan lingkaran tutup. Jadi panjang persegi panjang itu sama dengan keliling dari alas tersebut. Sementara alas tersebut bentuk lingkaran, maka panjang itu disebut juga dengan keliling lingkaran. Bisa dihitung dengan rumus 2 PR. Oke. Dan lebar pada persegi panjang ini adalah tinggi lingkaran. Iya kan? Coba kamu bayangin. Ya. Jadi 2 PR dan tinggi lingkaran. Itulah dia ukuran dari sebuah persegi atau selimut tabung ketika dia menutupi sebuah tabung. Oke. Sehingga dapat membentuk tabung. Oke. Jadi jaring-jaring tabung itu 2 lingkaran dan 1 selimut. 1 selimut berbentuk persegi panjang, yang panjangnya adalah 2 PR atau sama dengan keliling lingkaran, dan lebarnya adalah T, ya. Oke. Jadi kalau nanti Ustazah meminta kamu menggambar jaring-jaring, kamu harus bayangin jaring-jaring tabung. Oh, itu tabungnya terbuat dari apa saja ya? Bangun-bangun apa aja yang membentuk tabung? Oke. Kamu bisa menggambarnya dengan luasa. Selanjutnya, kita akan mulai berhitung. Tapi berhitung ini, untuk hari ini Ustazah hanya mengenalkan rumusnya. Bagaimana penurunan rumus itu kita dapatkan untuk menghitung luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah kita menghitung seluruh bidang yang terdapat pada tabung. Seluruh bidang yang kita cari adalah luas permukaan ya, abang kakak, bukan volume. Jadi kita hitung luas permukaan. Arti kita akan menghitung luas alas tambah luas selimut tambah luas tutup. Oke? Karena dia terdiri dari 3 sisi. Oke? Mungkin suatu saat atau di sekolah lain abang akan menemukan bahwa luas permukaan itu disebut juga dengan luas sisi tabung. Jadi jangan bingung kalau ditanyakan tentang luas sisi tabung, luas permukaan tabung itu adalah benda yang sama. Luas permukaan tabung sama dengan luas alas tambah luas selimut tambah luas tutup. Oke, saja sengaja menggambarkan memperlihatkan kamu bahwa ada beberapa macam tabung yang gambar tabung yang saja sisipkan di sini, ya. Nah, untuk mengingatkan kamu kembali bagaimana tabung tersebut, sini saja buat gambarnya sebelah kiri ada alas, ada tutup, ada selimut, dan ada rusuk. Rusuk itu juga dapat dikatakan dengan T, dan ada jari-jari. Kita butuhkan untuk menghitung ini, kita harus ingat tentang tingginya, dan selimutnya, alasnya, dan jari-jari lingkarannya. Atau nanti kalau ada diameter, tentu kamu akan bisa menghitung bahwa diameter itu sama dengan 2 kali jari, atau jari itu adalah setengah dari diameter. Ya bang kakak, luas permukaan tabung ini luas alas sama dengan, jadi kalau kita lihat ini luas alas sama dengan luas tutup. Untuk menghitung tadi katanya kan luas permukaan tabung itu adalah luas alas tambah luas selimut tambah luas tutup. Karena alas dan tutup sama, maka luas mereka ini sama dengan PR kuadrat. Oke, PR kuadrat. Jadi luas atas itu PR kuadrat, luas tutup itu adalah PR kuadrat. Karena sama dengan luas lingkaran. Oke. Selanjutnya luas selimut itu adalah 2 PRT. Kenapa? Keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Oke. 2 PRT. Maka luas permukaan seluruhnya adalah PR kuadrat untuk alas tambah 2 PRT untuk selimut tambah PR kuadrat untuk tutup. Oke. Maka dapat kita faktorkan. Kita lihat ada angka. Bila PR kuadrat,
PR kuadrat tambah PR kuadrat itu 2 PR kuadrat ya, atau luas selimut dan luas tutup dan luas alas kita gabungkan, maka akan terdapat 2 PR kuadrat. Oke, 2 PR kuadrat tambah 2 PRT. 2 PR kuadrat tambah 2 PRT. Kita faktorkan, dia akan kita keluarkan angka 2 karena sama-sama memiliki angka 2. Ada P, kita keluarkan lagi P, ada R, kita keluarkan lagi R. Selanjutnya kita kalikan dengan R tambah T. Oke, jadi luas sisi atau luas permukaan tabung itu adalah PR kuadrat tambah 2 PRT tambah PR kuadrat sama dengan 2 PR kali R tambah T. Oke, untuk penurunan rumus ini coba kamu agak teliti dan ulang-ulang kembali. Dan Ustazah harap yang sajikan untuk pelajaran hari ini betul-betul kamu gambarkan, kamu pada catatan kamu dan pahami benar, sehingga ketika kita nanti betul-betul dalam keadaan menghitung, kamu betul-betul bisa menggunakan rumus-rumus tersebut dan kamu memahami kenapa rumus itu kita gunakan. Oke abang kakak, yang saya berikan hari ini adalah luas permukaan ketika seluruh tabung itu tertutup. Permukaan tertutup. Bila nanti permukaan tabung tidak tertutup, tentu hanya kamu hilangkan saja luas tutupnya. Berarti yang ada adalah luas alas kali ditambah luas selimut. Oke abang kakak, silahkan kamu dengarkan kembali ini berulang dan coba kamu pahami. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kamu, dan apa yang kita kerjakan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saja mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.